Terus sembah Tuhan, saudara. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terus bawa kami dan ajar kami untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Bawa kami untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya Tuhan. Kami gak mau hebat cuma untuk bernyanyi, tapi kami mau dikenal Tuhan sebagai orang yang hebat waktu kami menyembah Engkau. Kau gak puas cuma dengan nyanyian kami, tapi Engkau puas dengan penyembahan dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau penolong kami, Kau penuntun setiap jalan-jalan kami. Engkau yang menciptakan kami dan merancangkan segala hal yang baik dalam masa depan kami. Dan kami percaya kepadamu ya Tuhan, dan kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami taruhkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau tidak pernah meninggalkan kami, tak sedetik pun. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan doa kami. Matamu tidak pernah terlelap atau terantuk untuk Engkau memperhatikan kami. Bahkan tanganmu tidak kurang panjang untuk senantiasa menolong setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami, dan biarlah firman itu menjadi pelita bagi jalan-jalan kami. Menjadi terang dan menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara satu minggu ini mengalami pertolongan Tuhan? Anda bisa angkat tangan yang menerima pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Mau pekerjaan, Tuhan sembuhkan penyakit. Amin. Tuhan kita adalah penolong yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk senantiasa menolong anak-anaknya.
Amin. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan dia. Tadi malam di ibadah pemuda saya doa. Doa begini. Tuhan sadarkan kami bahwa Engkau itu ada dalam kami. Sadarkan kami bahwa Tuhan Engkau hidup dalam hidup kami. Kita ini yang kadang gak sadar kalau Tuhan dalam kita, saudara. Betul apa betul? Pura-pura lupa kalau Tuhan dalam kita. Jadinya kita hidup sembarangan. Jadinya kita hidup semaunya kita sendiri, saudara. Kenapa? Karena kita sadar. Karena kita gak sadar kalau Tuhan ada dalam kita. Jangan dipikir Tuhan gak tahu waktu kita buat salah dan buat dosa, saudara. Tahu. Jangan dipikir bahwa Tuhan gak ada dalam hidup kita. Waktu mungkin kita lagi sungut-sungut, Tuhan kau di mana sih? Tuhan kau ada gak sih? Tuhan kenapa engkau gak menolong aku? Gitu. Kita ini yang kadang lupa, saudara, bahwa Tuhan dalam kita. Kita ini yang kadang lupa. Dan kita gampang sekali buat dosa, gampang sekali kecewa, gampang sekali kepahitan, gampang sekali tersinggung, gampang sekali baperan, gampang sekali bad mood. Is that what God's want for us to do? Apakah itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Ini khotbah pembuka yang gak enak di kuping. Ya, tapi saya harus sampaikan, saudara. Biasanya khotbah pembuka itu kan, wah guyonan-guyonan gitu. Ya, saya menyadari bahwa diri saya kurang bisa bercanda, saudara. Kalau saya bercanda jadinya garing. Gitu. Nanti saudara ketawa cuma cuma gitu. Enggak ada yang ngakak-ngakak. Oke. Jadi karena di awal tahun saya deklarasikan bahwa tahun 2022 adalah tahun keputraan, the year of sonship. Maka sepanjang saya berkhotbah, maka saya terus akan sampaikan tentang keputraan. Menjadi seorang putra. Tadi malam saya bicara sama anak-anak muda di tempat ini, saudara. Gitu. Waktu lagi worship, lagi nyembah, tiba-tiba di telinga saya ini ada satu kata yang sering diucapkan sama Donald Trump, mantan presiden Amerika. I will make America great again. Gitu. Saya akan membuat Amerika menjadi bangsa yang besar kembali. Nah, tadi malam kata-katanya beda. I will make this KGC great again. Gitu. Ya, kalau berbicara tentang anak-anak muda, saudara. Anak-anak muda ini penggerak-penggerak gereja. Penggerak sebuah kegerakan rohani dalam sebuah gereja. Motornya gereja itu anak-anak muda. Amin. Makanya waktu Tuhan bilang, aku akan membuat ibadah KGC ini menjadi besar kembali. Dalam hati saya, yes Lord, do it. Lakukan. Dan tadi waktu sepanjang saya merenung, bukan cuma ibadah KGC, but I will make this church great again. Aku akan membuat gereja ini besar kembali. Amin. Tapi dimulai dari siapa? Dimulai dari mana?
dimulai dari setiap kita. Identitas kita sebagai anak, sebagai putra. Karena gini, cuma anak atau cuma para putra yang bisa diajak membangun rumah Bapa, saudara. Saya nggak bisa ngajak anak tetangga untuk bangun gereja ini. Betul? Saya nggak bisa ngajak jemaat gereja lain untuk bangun gereja ini. Harus dimulai dari tempat ini dulu. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa kita ini anak putra, ya nggak ada apa-apa. Kita akan, oh iya saya cuma berjemaat kok, saya cuma bergereja, selesai. Tapi kalau kita tahu bahwa identitas kita lah putra dari kerajaan Bapa, dari raja di atas segala raja yang adalah Bapa kita, maka kita akan tahu apa fungsi kita dalam rumah Bapa. Dan di situ kita akan terlibat, di situ kita akan memberikan hidup kita, di situ kita akan all out. Amin. Bukan cuma nyanyi Tuhan inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Tapi kita nggak ada kontribusinya sama sekali di tempat ini. Itu bukan anak. Itu umat, jemaat. Nah, ada dua karakter putra, saudara, yang saya akan jelaskan pagi hari ini. Dua karakter ini tapi saya ringkas menjadi satu kata, yaitu seorang putra itu hidup di dalam satu kata, komitmen. Apa saudara? Apa? Komitmen. Saya dulu untuk mengerti arti kata komitmen ini butuh waktu 2 tahun. Proses. Sampai saya benar-benar bisa cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku ya Tuhan. Sampai saya bilang, iya Tuhan aku mau berikan hidupku. Sebelumnya saya ya as a volunteer, ya cuma sekedar. Sampai saya betul-betul mengerti apa itu komitmen. Seorang putra itu komitmen kepada siapa? Kepada bapaknya. Kepada bapaknya. Contoh teladan kita udah jelas, Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Tuhan Yesus komitmen pada dirinya sendiri dan kepada Bapa. Nah, dari satu kata komitmen ini lahir dua kata. Gitu ya. Dua menjadi satu, sekarang satu saya belah lagi menjadi dua. Ya. Dari satu kata komitmen lahir dua karakter utama yang harus dimiliki seorang putra. Yang pertama, bukan karakter sih ya, ada dua hal lah. Ada dua hal utama pecahan dari kata komitmen yang harus dilakukan dan dimiliki oleh seorang putra. Yang pertama adalah berakar, saudara. Berakar. Ya, multimedia bisa nanti bantu tulis ketik berakar gitu ya. Supaya kita bisa fokus. Berakar. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan begini. Kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena kita telah menerima Kristus, saudara. Karena kita telah menerima Yesus. Maka
kita hidup di dalam Dia. Nah, ini yang tadi saya buka. Kita harus bukan cuma sadar, kita harus tahu bahwa Dia dalam kita. Kalau kita tahu hidup kita ini di dalam Dia, masa kan kita buat dosa di dalam Dia? Amin. Amin enggak, saudara? Waktu itu saya cerita, masa kita mau nyuri, terus doa dulu, Tuhan, ya Tuhan Yesus, aku mau nyuri barang ini, berkati aku ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Curi. Ada enggak kayak gitu? Tuhan Yesus, aku mau selingkuh. Aku percaya Engkau pasti mempertemukan kami. Dalam nama Yesus, amin. Duh, apa ini? Ibaratnya kan kayak gitu toh. Kita hidup di dalam Dia, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita juga berbuat sembarangan. Wah, ya, dan kita bilang, Engkau di dalamku, ya kan? Jadi kita harus tahu dan sadar bahwa kita hidup di dalam Dia, Dia di dalam kita. Jangan malu-maluin Tuhan dengan hidup kita, dengan tingkah laku kita yang sembarangan. Amin. Baru masuk, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar, saudara. Contoh paling gampang yang sering disampaikan hamba Tuhan adalah tanaman kurma. Ya, dari satu saya mau ngomong benih sama biji jadi beji. Dari satu biji yang kecil itu ditanam. Ya, biji kurma ini adalah biji yang paling simple. Begitu ditanam udah tinggalin aja. Gak usah diurus. Ya. Tapi gini, waktu dia ditanam, di atasnya ditaruh batu besar. Gitu. Nah, waktu kurma ini mulai, biji ini mulai pecah, mulai mengeluarkan tunas, ya, kan pasti naik. Waktu dia naik ke atas, iya naik pasti ke atas ya. Waktu dia naik, dia nggak bisa keluar. Karena apa? Ada himpitan, tekanan dari batu ini. Sehingga mau nggak mau, dia harus ke bawah. Dia harus menguatkan akarnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ke timur tengah sana, berusaha untuk mencabut pohon korma, nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Akarnya terlalu kuat di bawah, menjalar kemana-mana. Gitu. Jadi waktu akarnya udah kuat ke bawah, mencari segala sumber mineral, sumber air, mencari segala sesuatu di bawah sampai dia kuat. Begitu nanti pada waktunya dia kuat, maka pohon ini akan mendorong batu itu. Dahsyat enggak? Analogi ini sama seperti kehidupan kita. Mirip banget. Ya kan? Kita ditanam. Nih, kita ditanam. Saudara ada di tempat ini enggak kebetulan. Ya. Gitu. Kita tertanam di tempat ini, kita ditanam di tempat ini. Di komunitas ini, di gereja ini. Dan kita harus berakar. Berakar, semakin kuat berakar. Supaya apa? Kita bisa bertumbuh. Bertumbuh menembus segala tekanan hidup kita. Bertumbuh untuk apa? Keluar sebagai pemenang. Amin. Kalau kita nggak punya akar yang kuat, saudara, ya kan? Kalau kita nggak mau tertanam dan punya akar yang kuat, minggu ini di sini, lalu dicabut, minggu depan di mana, dicabut, minggu depan di mana,
cabut lagi minggu depan di mana? Kira-kira saudara, hidup nggak tanaman itu? Mati. Ayo, yang ngerti cara bercocok tanam. Akar ini nggak sembarangan, saudara. Bahkan untuk nyabut itu nggak sembarangan, gitu ya. Nah, Tuhan ajar kita untuk kita berakar di dalam Dia, berakar semakin kuat. Tadi malam saya katakan sama anak-anak KGC, ayo kita berakar semakin kuat dalam komunitas ini. Saudara juga, kita berakar semakin kuat di komunitas gereja ini. Kami ada semua di tempat ini untuk saling support. Saudara semua di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya ada untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Dan saudara-saudara semua ada di tempat ini untuk saling membantu, menasehati, mendorong, membangun. Amin. Kenapa? Karena kita, ya pertama kita nggak bisa hidup sendiri. Tapi kita harus berakar semakin dalam, dan semakin dalam. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Bahkan dikatakan di sini, waktu kita berakar, ada sesuatu yang dibangun nanti di atasnya. Sebuah pohon yang kuat, pasti akarnya kuat. Di Bali, saudara, di Bali itu banyak pohon-pohon tua. Di pinggir-pinggir jalan ya, umurnya ya puluhan tahun. Akarnya itu kadang keluar di trotoar jalanan itu ya. Dan kering. Yang pernah ke Bali pasti tahu. Giliran tahun lalu ya. Di bulan ini juga ada angin badai nerjang, saudara. Pohon sebesar dan setinggi yang kita nggak pernah bayangkan itu bakal roboh. Tiba-tiba apa? Tumbang. Kita berpikir, oh ini pohon kuat banget nih, akarnya. Ternyata enggak. Akarnya kering. Gitu. Nah gini, kalau akar mati, maka pohon mati. Kalau akar sudah tidak bisa menemukan lagi sumber-sumber di dalam tanah, maka akar itu akan mati. Dan waktu akar mati, maka pohon menjadi kering, mati. Dan waktu pohon menjadi mati, datang angin besar, maka pohon akan tumbang. Ini dia. Waktu akar sudah tidak lagi bisa menemukan sumber. Waktu kehidupan kita sudah tidak bisa lagi menemukan sang sumber. Waktu kita nggak bisa lagi dekat dengan Bapa. Pohon kita, pohon kehidupan mati, saudara. Ya, makanya kita harus berakar ke dalam, semakin dalam. Supaya apa? Supaya kita tetap melekat dengan Tuhan. Ya. Dan waktu kita tetap melekat dengan Tuhan, maka kita akan bertumbuh dan Tuhan akan membangun hidup kita. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata kedua dari komitmen adalah bertumbuh. Jadi selain berakar, kita harus bertumbuh. Akar yang kuat, pohon bertumbuh. Akar nggak kuat, pohon nggak bertumbuh. Amin. Jadi setelah berakar, kita harus bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia
dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Tahun ini gembala kita mencanangkan tema besar, yaitu multiplied grace. Kasih karunia yang berlipat ganda atau yang berlimpah-limpah. Nah, kita mesti tahu dulu apa itu kasih karunia. Kemarin saya bilang gini di anak-anak KGC. Kasih karunia atau anugerah itu adalah pintu. Amin. Bukankah Yesus mengatakan bahwa akulah pintu. Dan barang siapa masuk melalui aku, maka dia akan bertemu dengan Bapa. Akulah pintu. Yesus adalah sang anugerah. Yesus adalah sang kasih karunia. Makanya gini, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Pengertian kita akan kasih karunia, saudara. Itu maksudnya. Waktu kita memiliki pengertian yang benar tentang anugerah dan kasih karunia, baru nanti kita bisa mengenal dia dengan benar. Tapi kalau kita tidak menghargai kasih karunia, maka kita tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan benar. Apalagi menganggap bahwa Tuhan ada dalamku. Enggak mungkin. Jadi anugerah adalah pintu. Katakan anugerah adalah pintu. Kita memasuki lewat pintu ini, pintu anugerah, untuk memperoleh keselamatan, ya kan, penebusan, untuk memperoleh berkat, mujizat, iman yang dibangkitkan, untuk memperoleh apa lagi? Apa aja yang saudara sebutkan lah, gitu ya. Tapi harus lewat pintu anugerah dulu, harus lewat Kristus. Gak bisa kita sembarangan, Tuhan aku mau mujizatmu, Tuhan aku mau berkatmu. Tapi hidupnya sembarangan. Gak menyadari dan tidak menghormati anugerah. Kalau kita doa kayak gitu gak bakal dijawab sama Tuhan, bener. Percaya saya. Lewat pintu ini dulu, anugerah, kasih karunia, baru kita bisa masuk, mengenal Tuhan dengan benar, menghormati dia, kagum sama dia, mencintai dia, mengasihi dia, baru perkenanan Tuhan kasih. Gak usah mujizat lah istilahnya gitu kan. Pribadi Tuhan sendiri Tuhan kasih buat kita. Mau jatuh. Gitu. Haleluya. Tanpa lewat anugerah, tanpa lewat pintu anugerah, pintu kasih karunia ini saudara, gak mungkin kita mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu segalanya. Suara gembala minggu lalu ya, Pak Arifin bilang pengenalan akan Tuhan itu segalanya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kalau kamu belum mengenal Tuhan, minta sama Bapa. Caranya gini, doanya. Tuhan, berikan kepadaku roh hikmat dan roh wahyu untuk aku bisa mengenal Engkau dengan benar. Roh hikmat dan roh wahyu. Bukan minta hikmat dan minta pewahyuan. Rohnya dulu. Kalau kita minta hikmat dan minta pewahyuan, nanti jadi kayak Salomo. Ya kan? Saudara ingat Salomo? Tuhan bilang gini, Salomo, apa yang kamu kehendaki supaya aku bisa berikan? Salomo minta apa saudara? Berikan aku hikmat. Akhirnya Tuhan berikan hikmat kepada Salomo. Salomo menjadi satu-satunya manusia pada zamannya
sebagai orang yang penuh dengan hikmat, hebat. Tapi karena hikmat, semakin berhikmatnya ini, dia jadi orang yang tidak berhikmat. Nah, ngerti nggak? Saking pinternya, gundik 700, istri 300. Keren nggak? Enggak. Ini Salomo, saudara. Saking pinternya, saking berhikmatnya, nggak pernah dalam hidup dalam peperangan seperti ayahnya Daud. Ya kan? Dengan bangganya dia buka seluruh gudang senjatanya dia kepada siapa? Kepada musuh. Lihatlah kerajaanku. Satu waktu dia dihantam sama musuh. Itu karena apa? Minta hikmat. Tapi Rasul Paulus mengatakan, mintalah kepada Bapa roh hikmat. Minta pribadinya dulu, baru hikmat dikasih. Nih, disinilah kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Pengenalan akan Tuhan atau mengenal Tuhan itu berbicara tentang proses kehidupan kita setiap hari. Berjalan dengan Tuhan. Baru kita bisa mengenal Dia. Oh, waktu aku dalam masalah ini, Tuhan tolong aku begini. Oh, waktu aku dalam masalah ini, Tuhan tolong aku begini. Oh, waktu aku ada masalah begini, caranya Tuhan tolong aku begini. Jadi, waktu kita menghadapi persoalan yang sama lagi, maka kita udah gak khawatir lagi, oh ya Tuhan pasti tolong aku. Kita mengenal caranya Tuhan. Oh, kecil ini. Tuhan udah pernah tolong aku di hal yang lebih sulit, maka perkara ini pun Tuhan pasti tolong. Nah, ini karena kita mengenal Tuhan kita. Ada terlalu banyak misteri-misteri pribadi Tuhan yang akan Tuhan singkapkan waktu kita mempelajari, bukan cuma mempelajari ya, tapi waktu kita menghidupi karakter pribadi Tuhan itu. Ya kan? Analoginya waktu itu kayak Pak Handoko menyampaikan bahwa saya nggak cukup memperkenalkan buah jeruk tanpa saya kasih saudara makan buah jeruk. Betul? Saya cerita buah jeruk kayak apapun saudara cuma, oh iya gitu ya. Tapi waktu saya kasih, nih makan. Gilbert makan buah jeruk ini. Kamu jelaskan rasanya kayak apa. Baru waktu Gilbert makan, baru Gilbert bisa menjelaskan, oh rasanya buah jeruk ini asam, manis, ada pahit-pahitnya dikit, tapi enak gitu. Apalagi, oh ya warnanya orange-nya bagus. Apalagi, nah dia bisa menjelaskan karakter dari buah jeruk itu. Sama, waktu kita minta Tuhan aku mau mengenal engkau dengan benar dan kita menghidupi, baru kita bisa menjelaskan Yesus itu seperti apa. Amin. Ini berbicara tentang pengenalan. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Seorang anak pasti akan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Apalagi bapaknya lakukan. Sama waktu Yesus lakukan. Dia doa kan. Sama seperti apa yang Bapak lakukan itu juga yang aku lakukan. Apa yang Bapak katakan itu juga yang aku katakan. Apa yang Bapak doakan, itu juga yang aku doakan. Nah, dari dua kata yaitu berakar dan bertumbuh ini
simpulkan menjadi satu kata, yaitu komitmen. Komitmen dalam berakar, komitmen dalam bertumbuh, saudara. Komitmen untuk tertanam. Amin. Nah, komitmen sendiri itu apa sih, gitu kan? Komitmen sendiri artinya adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya baca sedikit aja. Kesimpulannya lah, gitu ya. Secara bahasa, komitmen adalah suatu sikap seseorang terhadap suatu hal, baik itu dirinya sendiri, kepada orang lain, organisasi dan lain-lainnya. Ya. Jadi komitmen itu adalah suatu sikap, attitude. Komitmen adalah sikap, attitude seseorang. Di mana tindakannya memunculkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatan.
Benar saudara. Ya ini buat pekerjaan kita juga. Kalau kita nggak punya komitmen, kita nggak bisa menghargai jam kerja kita pun. Datang terlambat, sesuka hati, penuh alasan. Hari ini terlambatnya kenapa? Oh ban kempes. Besok terlambat lagi, kenapa? Waduh bangunnya kesiangan. Besoknya lagi terlambat lagi, kenapa? Oh mesti nganter mama ke pasar. Oh seminggu kayak gitu dipecat loh di tempat kerja. Ya, nggak bisa, nggak boleh ada banyak alasan. Makanya dibutuhkan komitmen. Ya, saya pernah ngajar tentang usaha ya. Salah satu pasukan atau prajuritnya Nabi Daud, Raja Daud. Gitu. Gak cukup cuma punya hati untuk melayani. Gak cukup cuma punya semangat untuk melayani. Apalagi? Gak cukup cuma punya niat yang baik untuk melayani. Tapi kalau caramu salah, karena tidak mematuhi aturan, tatanan yang sudah disepakati, mati. Ya. Gitu. Ini berlaku di semua area kehidupan loh, bukan cuma di gereja aja. Nah apalagi di gereja. Yang kita layani kan Tuhan, bukan manusia. Anda bisa menghormati Tuhan, Anda bisa menghormati gereja, maka Anda bisa menghormati orang yang ada di luar. Tapi kalau Anda tidak menghormati gereja, kelihatan sekali Anda tidak menghormati apapun yang ada di luar sana. Bahkan hidupmu sendiri. Amin. Saya nggak marah-marah saudara, saya nggak marah-marah bener. Nggak. Ya. Kalau ada yang tersinggung ya berarti harus berubah. Ya, tapi saya lagi nggak marah. Saya cuma ini loh ngasih tahu gitu. Kita ini harus sadar bahwa kita punya Tuhan dan Tuhan itu hidup dalam kita. Dan kita harus berakar, bertumbuh dan tertanam semakin hari semakin kuat di dalam Dia. Karena kalau enggak ini kita hidup, tadi malam saya buka sedikit sama teman-teman KGC. Kita ini udah di ujung penghujung zaman saudara. Percaya enggak? Wah ini dan lagi dipijet nih anaknya. Gitu. Ya. Kita udah hidup di akhir zaman. Setuju ya? Bencana di mana-mana. Entah itu bencana buatan ataupun bencana alam beneran. Kejahatan di mana-mana semakin jahat. Bukan cuma kejahatan secara jasmani, kejahatan secara cyber. Pencurian data, pemalsuan data, pembunuhan identitas. Identitas di dunia maya, saudara. Bener. Gitu. Nggak main-main loh. Nah, kalau kita hidup di akhir zaman tanpa kita tanpa kita berakar dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, saudara akan sangat diombang-ambingkan dengan pengajaran zaman ini. Informasi, teknologi, media. Waduh. Kita akan dibuat menjadi terbiasa. Terbiasa dengan apa? Informasi yang menyesatkan pikiran kita. Kita akan dibuat menjadi terbiasa dengan apa? Hal-hal kekerasan. Melihat film-film yang ada. Pembunuhan. Manusia diadu dengan manusia menjadi hal yang biasa. Kematian menjadi hal yang biasa. Mutilasi menjadi hal yang biasa. Kenapa? Tontonannya kita kayak gitu. Benar? Ini
kalau bahasa rohaninya itu yang namanya ini familiar spirit. Itu bahaya banget. Familiar spirit. Kita akan dibuat menjadi terbiasa. Familiar spirit itu witchcraft, sihir. Kita akan dibuat menjadi biasa. Kita akan dibuat berpikir secara rasional, secara logis. Kalau hal ini nggak logis, nggak rasional, ya nggak bisa diterima. Duh, sekarang gini, pikirkan tentang Tuhan, logis nggak? Pikirkan tentang mujizat Tuhan, logis nggak? Bisa dicerna secara akal sehat nggak? Nggak bisa. Gitu. Kita pokoknya manusia akhir zaman ya akan dibiasakan dengan hal-hal yang logis, rasional. Logis, rasional. Tapi nggak pernah kita mau bangun hal yang spiritual. Dengar suara Tuhan, baca Alkitab, mengandalkan Tuhan. Nih, saya bilang ke anak-anak muda, kalau ada gorok di leher, pilih Yesus atau pilih yang lain. Apa jawab kita? Ini loh, ini kondisi akhir zaman. Teknologi 5G udah di mana-mana sekarang kan. Handphone sebentar lagi semua akan berubah menjadi 5G. Di Cina udah ngeluarin 7G. Saudara. Cina sekarang udah bisa bikin matahari sendiri. Bayangin. Cina udah bisa bikin apa? Manusia. Bikin manusia. Ya kita mau apa? Akhirnya nanti akan ada Yuni 10 biji. Karena bisa diciptakan. Yuni bisa disebar ke gereja-gereja. Mau nggak hidup kayak gitu? Nggak mau lah. Tapi ini akhir zaman dan kita diperhadapkan dengan ini. Pengorbanan anak-anak kecil diculik. Ya, anak-anak kecil diculik, saudara. Korban pedofilia ya, besar-besaran terjadi di seluruh dunia. Indonesia juga. Gitu. Kalau dulu mereka dikorbankan dengan cara dibunuh, langsung ditikam. Darahnya mengalir diminum. Sekarang nggak gitu caranya, saudara. Aduh, serem. Kondisi zaman ini benar-benar mengerikan. Nah, kita terbiasa sama ini sekarang. Saudara nonton Squid Game, ayo nonton nggak? Hunger Game, nonton nggak? Mockingjay. Ini film-film pertempuran antara manusia dengan manusia. Oh, kita jadi biasa dengan hal ini. Oh mati ya, oh iya mati. Cuma gitu aja. Oh kecelakaan, oh iya, kasihan. Nah, ini loh saudara. Jadi yang harus kita lakukan benar, berakar, bertumbuh dalam pengenalan. Artinya kita membangun manusia spiritual kita. Supaya pikiran kita, ini, pikiran dan perasaanku menjadi satu dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itu tujuannya. Jadi kita nggak lagi berpikir logis, rasional. Otak kita ini terbatas, saudara, benar. Cuma segede gini loh. Lembutnya kayak tahu. Ya, tahu susu. Ngerti nggak tahu susu? Makanya kalau kepala kita kebentur, dar, ambiar otak kita. Mati. Ini yang sering kejadian. Bagian otak kita tuh di sini. Jadi kalau ini dar, modar, saudara. Nah, lalu kita mau berpikir, wah dicari yang logis-logis. Kalau nggak logis itu bukan dari Tuhan. Loh ya apa sih?
Ya Tuhan itu nggak bisa dipikir secara logis, nggak bisa. Ya, Alexander the Great berusaha untuk apa? Mengukur seberapa banyak airnya lautan. Coba aja, ember satu hari dia emberin, habis nggak airnya? Enggak. Sampai dia bisa ngomong, ya Tuhan itu maha besar. Ya ngapain capek-capek nimba air laut? Ya kan? Tuhan itu nggak bisa diukur, nggak bisa dipikir. Caranya dia menolong manusia, menolong kita. Tuhan selalu menolongku. Caranya dia menolong kita itu terlalu ajaib. Jangan pernah berpikir dengan otak kita yang terbatas. Dokter vonis hidup kita, hidup seseorang, cuma tersisa sekian bulan. Siapa kita bisa memvonis kayak gitu? Betul? Dokter bisa bilang begitu. Tapi aku punya dokter di atas sekolah dokter. Namanya Yesus. Amin. Mati aja bangkit kok. Apakah ilmu kedokteran bisa membuktikan kebangkitan Lazarus itu karena apa? Gak bisa. Para ahli di seluruh dunia bergabung menjadi satu di Swiss. Untuk apa? Mencari yang namanya God's particle. Partikel Tuhan katanya. Mereka pengen tahu Tuhan itu seperti apa sih? Diteliti, dicari. Ketemu enggak? Enggak. Mau ngelubangin luar angkasa. Katanya Tuhan itu di luar angkasa. Ini akhir zaman ya. Apa yang saudara tonton di film? Multiverse. Dengan cara apa? Membuka black hole, wormhole, apapun saudara mau sebutkan. Supaya yang dari dunia luar itu nanti bisa masuk ke bumi. Jangan cuma itu dianggap film. Teknologinya sudah ada. Begitu ini diputarkan di seluruh dunia akan terjadi. Belajar makanya. Oke, cukup. Kalau enggak nanti enggak selesai-selesai. Anak-anak Tuhan akan digiring dalam hal ini, yaitu supaya menjadi terbiasa dengan situasi yang logis dan realistis. Dan tidak spiritualis. Sementara firman mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan dan segala hikmat. Takut akan Tuhan berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan aku takut, enggak. Takut akan Tuhan artinya, ya, cepat sekali saya ngomong. Takut akan Tuhan itu artinya mengenal Tuhan, menghormati Tuhan. Mengakui keberadaannya. Baru kita dapat hikmat, segala pengetahuan. Untuk apa? Mengenal dia dengan benar. Titik. Bukan untuk jadi kesombongan. Bukan untuk jadi sok-sok jago, sok-sok rohani. Enggak. Tapi untuk membuat kita apa? Semakin mengenal dia. Ya. Amin. So terakhir mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang komitmen untuk berakar dan bertumbuh terhadap panggilan, pertumbuhan kerohanian kita, dan kehendak Bapa dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.